Banyak sekali masalah yang dihadapi negara bangsa ini saat ini. Masalah ekonomi, PHK, korupsi, politik, hingga masalah ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Menarik sekali usulan Profesor Burhanuddin Muhtadi terhadap P3 yang sedang mencari ketua umum yang bisa mengembalikan P3 ke Senayan. Mengingat sejak reformasi, tak ada partai yang bisa kembali ke Senayan kalau partai itu sudah pernah terlempar dari Senayan. P3 memang harus serius mencari nahkoda yang kalau istilah Romahur Muzi harus toke dan tokoh pada saat bersamaan. Tak bisa hanya salah satunya saja, harus bersamaan. Usulan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi terhadap masalah dalam P3 itu, pintu masuknya ada pada Presiden Prabowo. Katanya, P3 harus sowan ke Pak Prabowo, tentu bukan ke Pak Jokowi semata. Pintu masuknya adalah apakah dapat lampu hijau dari Pak Prabowo atau tidak untuk meminta salah satu dari tokoh yang dianggap P3 mampu membawa kembali P3 kembali ke Senayan. Dan kebetulan tokoh-tokoh yang disebut Gus Romi kebanyakan adalah pembantu Pak Prabowo. Menurut saya, Presiden Prabowo tidak saja pintu masuk untuk menyelesaikan masalah di P3, tapi juga sekaligus pintu keluar. Bahkan bukan saja pintu masuk dan pintu keluar bagi permasalahan di P3, melainkan juga banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara bangsa ini. Masalah ekonomi, politik, hukum, termasuk juga masalah ijazah Jokowi yang semakin berlarut-larut saat ini. Masalah internal partai menjadi masalah yang sangat kecil dibandingkan masalah eksternal yang begitu kompleks. Masalah korupsi yang begitu masif terbongkar satu persatu. Apa yang terlihat begitu baik dan tenang di masa Presiden Jokowi ternyata hanya di permukaan saja. Di dalamnya menyimpan kebobrokan yang mengerikan. Presiden Prabowo menyebut ratusan triliun berhasil diselamatkan hanya dalam beberapa bulan menjabat saja. Petinggi P3 Romahur Muzi sadar betul bahwa Presiden Prabowo adalah faktor penting pintu masuk istilah Prof. Burhanuddin Muhtadi bagi permasalahan di internal P3 saat ini dan ke depannya. Tapi dia tahu persis juga bahwa Presiden Prabowo bukanlah presiden yang mau begitu saja mengurusi internal partai orang. Presiden Prabowo punya adab dan etika atau standar yang berbeda dengan presiden lainnya. Pintu masuk atau pintu keluar yang disilakan Profesor Burhanuddin Muhtadi benar-benar pintu masuk dan keluar yang jelas. Jangan pula diartikan sebagai pintu belakang atau pintu masuk yang bisa hengki-pengki begitu saja. Presiden Prabowo tetap taat aturan main. Entahlah apakah Romahur Muzi ingin mengatakan bahwa ada presiden yang tak taat aturan main sehingga banyak permasalahan yang terbongkar saat ini. Saya tahu persis gaya berpolitik presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Itu bukan tipikal presiden yang kemudian mencampuri urusan partai lain, karena beliau juga ketua umum partai. Beliau orang yang sangat menghormati independensi dan rumah tangga partai lain, dan sudah beberapa kali komunikasi kami lakukan tentang itu. Masalah pagar laut misalnya, saat Presiden Prabowo masuk, pagar laut seketika itu juga hilang. Sayangnya pintu keluarnya belum terlihat sampai saat ini. Siapa yang harus bertanggung jawab sampai saat ini belum jelas. Ini berarti masalahnya sangat besar. Pintu masuk tak semudah pintu keluar. Tapi masih untung ada pintu masuk, kalau tidak selamanya masalah ini tak akan pernah selesai. Ia akan eksklusif sendiri seperti negara di dalam negara. Koruptor timah yang divonis rendah bisa kembali divonis tinggi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Intinya pintu masuk dan pintu keluar bagi Presiden Prabowo tetap sesuai dengan aturan. Tak ada cerita istilah pintu belakang atau intervensi menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu juga dengan masalah yang sedang dihadapi oleh P3 atau dalam kasus ijazah Jokowi yang tak jelas sampai saat ini. Kalau pintu keluar dari permasalahan ijazah Jokowi ini adalah pengadilan seperti berulang kali dikatakan pihak Jokowi, maka pintu keluar ini juga harus dijaga oleh Presiden Prabowo bebas dari intervensi pihak manapun.
Jangan terkesan dipaksakan atau tak sesuai dengan aturan. Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya itu bukanlah pintu keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan saat ini. Masalah ini akan terus berlarut-larut, tak jelas ujungnya. Publik pun akan makin pesimis dengan proses penegakan hukum di Republik ini. Hukum hanya berpihak pada yang kuat saja, bukan pada kebenaran dan keadilan. Kalau hukum berpihak pada kebenaran dan keadilan, maka presiden apalagi mantan presiden bisa kalah di hadapan hukum. Proses hukum yang benar dan lurus membuat orang yang tak berdaya pun bisa tampil gagah mengungkapkan kebenaran dan keadilan tanpa ada rasa takut dan sedikit pun intervensi dari pihak manapun.